Bab 977, Tunjukkan Ketulusanmu. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Mari kita bertarung, adil dan adil. Senyum perlahan menyebar di wajah Suke. Pada titik ini, dia tidak sabar untuk melepaskan semua nyamuk iblis pemakan surga dan mengakhiri wanita tua ini dengan darah. Tunggu, wanita tua itu tiba-tiba berbicara dengan tenang, kamu tidak perlu berpikir berlebihan. Saya akui, kemampuan Anda jauh lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya di tahap sintesis bentuk. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda berada di atas angin. Jika kita terus bertarung, skenario terburuknya adalah kita bertarung sampai kita saling membunuh. Temperamennya setenang danau. Meskipun Suke telah mematahkan mantra pertahanan yang digunakan untuk melindunginya, dia tetap tenang tanpa tanda-tanda akan meledak. Namun, Suke tidak membeli apa yang tampak di permukaan. Setelah tinggal di alam penggarap selama bertahun-tahun, dia jelas tentang bagaimana sebenarnya tindakan para pembudidaya. Ini adalah tempat di mana kejahatan mengenakan topeng berwajah baik, dan serigala berparade dengan pakaian domba. Dia telah melihat semuanya. Hehe, Suke tertawa dingin, dia berdiri di kejauhan saat dia mengamati wanita tua itu dengan tatapan kontemplatif. Sesaat kemudian, dia menghapus senyum dari wajahnya ketika dia melihat betapa kuatnya wanita tua itu, tanpa tanda-tanda melemah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Suke dengan jelas merasakan bahwa aura dan tekanan yang dipancarkannya asli. Dia tidak memasang front yang kuat, juga tidak berpura-pura santai yang dia tunjukkan. Penggarap abadi memang hidup sesuai dengan nama mereka. Meski terluka parah, kehadiran mereka saja sudah mengerikan. Suke masih dalam tahap sintesis bentuk. Bahkan jika dia memiliki banyak trik lain, kemampuannya masih jauh dari mereka. Kesenjangan 3 tingkat tahap budidaya menjadi terlalu sulit untuk ditutup. Kupikir mati bersama lebih baik daripada membiarkanmu menindasku begitu kamu sembuh. Suke menyeringai dingin. Hanya karena lawannya lebih kuat, bukan berarti dia akan mundur seperti kucing penakut. Dia membelai tas jiwa buas di tangannya saat dia tersenyum. Juga, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan mati dalam pertempuran ini? Kami, fraksi surga yang meledak, telah bertahan di dunia ini selama bertahun-tahun. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kita tidak akan memiliki 100 trik atau lebih? Kamu tidak harus melihatku sebagai musuhmu. Sebelum kami bergandengan tangan, saya akui, sikap saya buruk. Namun, setelah melihat apa yang Anda miliki, saya berubah pikiran. Wanita tua itu berbicara sambil melirik bis soul box di tangan Suke. Aku bersumpah demi iblis batinku, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak ingin melakukan itu. Jika Anda bekerja dengan saya akan menganugerahkan kepada Anda masa depan yang akan sangat cerah. Suke terkejut sekali lagi. Sikapnya bertentangan dengan harapannya. Dengan tingkat kultivasi setinggi miliknya, sikapnya yang mencari kedamaian membuat kata-katanya penuh dengan ketulusan. Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Apa syarat aliansi kita, dan apa yang bisa kau tawarkan? Suke meletakkan tas jiwa buas di pinggangnya saat dia berbicara, kalau ada serangan curang, dia akan melepaskan nyamuk dan membunuh pihak lain. Namun, wanita tua itu sangat tenang. Dia mengangguk dan berkata, aliansi kita akan seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Saya ingin Anda pergi ke istana bulan yang dimurnikan dan membawakan saya kotak batu giok. Karena mantra pertahananku telah rusak, dan tidak ada tempat yang aman bagiku untuk memulihkan diri, aku akan memasuki istana bersamamu. Bukankah kamu lebih kuat dariku secara berlipat ganda? Mengapa Anda membutuhkan saya untuk memasuki istana untuk Anda dan tidak melakukannya sendiri? Suke mengerutkan kening. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, istana bulan yang dimurnikan bukan tentang kemampuan. Semakin kuat keterampilan Anda, semakin sulit untuk melewati batasan mantra. Selain itu, hanya orang-orang dengan musikalitas yang bisa melewati gerbang terakhir. Musikalitas? Jadi Anda memilih saya bukan karena penampilan saya, tetapi karena kecenderungan musik saya? Suke tercengang. Wanita tua itu tetap tanpa ekspresi. Ya, itu benar. Saya sengaja menginstruksikan keluarga Dong untuk mengatur makan malam di mana kami dapat memilih yang terpilih untuk tugas ini. Awalnya, kami memilih Anda dan Lu Zhouhe. Kami tidak pernah berpikir bahwa Anda akan membunuhnya di tempat.
Namun, justru karena Anda telah mengeksekusi keterampilan Anda, kami menyadari bahwa Anda adalah seorang kultivator. Kalau begitu, mengapa tidak mulai dengan memberitahuku dari mana asalmu, bagaimana kamu bisa sampai di sini, dan mengapa kamu tidak bisa pergi? Suke mulai menyelidiki asal-usul wanita tua ini. Dia, bagaimanapun, sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat hening, dia berkata, mengenai asal-usul saya, Anda tidak perlu tahu. Namun, saya dapat mengoreksi Anda tentang sesuatu. Apa, betulkan saya? Tahapan setelah kendaraan hebat bukanlah penggarap abadi, tetapi setengah surgawi, lalu manusia surgawi, dan kemudian bumi, surga, dan surgawi emas. Tahap saya sekarang adalah tahap pertama dari manusia surgawi. Setelah mendengar ini, Suke terkejut. Kata-katanya bukan untuk mengoreksinya tetapi untuk mengingatkannya agar tidak berpuas diri. Ada lebih banyak alam dan pembudidaya yang lebih kuat yang lebih baik dan lebih kuat darinya. Karena itu, dia tidak perlu tahu terlalu banyak tentang kejadian di zona surgawi, karena dia berasal dari dunia yang lebih tinggi. Adapun alasan saya di sini, tentu saja, saya berasal dari istana bulan yang dimurnikan. Sayangnya, saya disergap oleh penjahat dan terluka parah. Tempat ini menjadi tempat perlindungan saya sejak itu. Sekarang, 1 abad telah berlalu, dan saya hampir pulih sepenuhnya. Jika bukan karena kamu mematahkan mantraku, aku bisa kembali ke puncak dan membalas dendam. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu menatap Suke. Itu membuat tulang punggungnya merinding. Suke lalu buru-buru berkata, "Nenek tua, tolong perhatikan status dan usiamu, dan jangan menatapku dengan tatapan genit. Lagi pula aku hanyalah seorang anak kecil." Petik 2. Wanita tua itu memelototi Suke untuk lelucon yang tidak masuk akal ini tetapi tetap diam. Namun Suke menjadi sedikit curiga. Wanita tua itu setidaknya berumur 100 tahun, tetapi matanya tetap awet muda dan tidak cocok dengan wajahnya. Kecuali, sebuah pemikiran muncul di benak Suke. Apakah wanita tua ini sedang menyamar? Wosh! Dia segera memanggil sistem dan berbicara, "Chun, selidiki wanita tua ini di depanku, dan beritahu aku apakah dia sedang menyamar." Ding! Siapa Chun? Mata Suke membelalak. Tentu saja itu kamu, pedagang licik. Tapi itu bukan poin utamanya. Selidiki wanita ini dulu. Ding! Orang yang ditargetkan memiliki penyamaran tingkat tinggi. Apakah Anda ingin menghabiskan 100.000 acting tough points untuk melanjutkan verifikasi identitas? Sialan kau, lupakan saja. Suke segera menutup sistem. F*CK, 100.000 poin untuk melihat wajah aslinya? Apakah orang suci yang bertindak tangguh ini terlihat seperti babi yang mudah tertipu yang menunggu disembelih? Suke menutup antarmuka sistem saat rasa frustrasi mengalahkannya. Jika itu dia sebelumnya, hanya 100.000 acting tough points tidak akan berarti apa-apa baginya. Namun, dia telah menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk mengupgrade sistemnya ke versi 10.0. Kekayaan bersihnya turun tajam dari 2 juta acting tough points menjadi hanya puluhan ribu. Dia tidak bisa menyia-nyiakan poinnya begitu saja. Namun, itu tidak seperti dia tidak mendapatkan apa-apa dari pertanyaannya. Bagaimanapun, dia telah memastikan bahwa wanita di depannya memang sedang menyamar. Anak muda, apa jawabanmu atas tawaranku? Apakah Anda bersedia menjadi sekutu saya? Setelah pekerjaan selesai, saya akan membagikan jarahan di kotak batu giok dengan Anda, 50-50, dan mengajari Anda cara menggunakannya. Wanita tua itu perlahan berkata. Suke menyeringai, "Nyonya, karena kita bekerja sama, kamu harus menunjukkan ketulusanmu, kan?" Wanita tua itu sedikit terkejut. "Kejujuran, bukankah tawaran saya cukup tulus? Beritahu saya apa yang Anda butuhkan agar saya memenuhi harapan Anda." Itu mudah. Suke menyipitkan matanya dan memamerkan giginya yang seputih mutiara. Menyeringai seterang matahari, dia tersenyum. "Lepaskan pakaianmu." Tidak, lepaskan penyamaranmu, dan bloha." Dia memandang Suke, terkejut, heran, dan kehilangan kata-kata. Dia tidak percaya bahwa seorang pria muda dari tahap sintesis bentuk dapat mengetahui bahwa dia sedang menyamar. "Ayolah, mengapa kamu begitu terkejut?
Tidak perlu disebutkan, tetapi saya telah menguasai seni penyamaran pada saat saya berusia 3 tahun, dan belajar bagaimana memecahkannya menjadi 3,5. Ini permainan anak-anak untukku. Suke, seperti biasa, membual tanpa malu-malu, dengan ekspresi sombong terpampang di wajahnya. Namun, pada kenyataannya, dia terkesan dengan keahliannya. Tingkat penyamaran ini pasti sangat tinggi, agar sistem menagihnya 100.000 poin tangguh bertindak hanya untuk melihat wajah aslinya. Ingatlah bahwa ketika dia bertemu Zixia Fairy beberapa tahun yang lalu di Gunung 5 Elemen, dia hanya perlu menghabiskan 5.000 acting tough points untuk melihat wajahnya. Dan sekarang, untuk melihat wajah wanita tua ini, dia harus menghabiskan 100.000. Itu 20 kali lebih banyak dari yang harus dia bayar sebelumnya. Sederhananya, ini bisa diringkas dalam 5 kata sederhana, sungguh mengesankan. Sepertinya aku benar tentangmu. Kamu memang lebih kuat dari kebanyakan kultivator di tahap sintesis bentuk. Dia mengangguk sambil melanjutkan. Namun, alasan mengapa penampilanku berubah adalah di luar kehendak dan kendaliku. Saya diracuni ketika saya mengunjungi istana bulan yang dimurnikan. Kecuali saya bisa mencapai tingkat menengah dari tahap surga, saya tidak akan pernah sembuh dari racun ini. Ah, diracuni. Tentu saja, saya tahu itu selama ini. Aku sedang menguji ketulusanmu. Suke berbicara tanpa malu-malu tanpa henti. Lagi pula, dia menggertak bahwa dia telah menguasai seni penyamaran pada usia 3 tahun. Untuk berpikir bahwa dia diracuni, bukan dalam penyamaran, sekarang, ini canggung. Karena Anda telah melihat betapa tulusnya saya bekerja sama dengan Anda, apakah Anda memiliki kekhawatiran lain terkait kemitraan kita? Wanita tua itu tidak memedulikan bualan Suke. Suke tersenyum. Tentu saja, saya masih memiliki keberatan. Namun, saya melihat kematian sebagai teman lama, dan karenanya, saya tidak takut mati. Saya dapat bekerja dengan Anda, tetapi saya memiliki satu pertanyaan terakhir. Menembak. Wanita tua itu mengangguk. Matanya menyipit. Apa yang ada di dalam kotak batu giok dari Refined Moon Palace? Wanita tua itu terdiam dan dia ragu sejenak. Beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, di dalam kotak adalah batu Tao spiritual 3 garis. Batu apa? Suke bingung. Dia belum pernah mendengar tentang batu Tao spiritual 3 garis. Wanita tua itu tidak terkejut. Sebenarnya, dia telah memprediksi tanggapan Suke. Dia mengangguk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda bahkan tidak tahu alam dan level setelah kendaraan hebat. Saya kira masuk akal jika Anda belum pernah mendengar tentang batu ini. Dia menjentikkan jarinya saat dia mengeluarkan batu hitam seukuran ibu jarinya. Batu hitam itu terlihat kusam dan membosankan, tetapi itu tidak membuatnya kurang unik. Retakan pada batu bersinar dengan cahaya gelap tapi keemasan. Ini adalah batu Tao spiritual. Retakan pada batu itulah yang kita sebut pola, semakin banyak garis, semakin kuat konotasi Tao. Batu yang saya pegang ini hanya setengah dari satu batu bergaris, yang bahkan kurang dari satu batu utuh. Wanita tua itu menjelaskan. Maksudmu batu hitam yang tampak kusam seperti ini mengandung konotasi Tao? Apakah ini buatan manusia atau alami? Suke tidak bisa membantu tetapi terkejut. Lagi pula, dia hanya pernah mendengar tentang batu spiritual, yang diciptakan dan dibentuk oleh alam semesta dan mengandung energi spiritual dalam jumlah besar, yang kemudian dapat digunakan dalam pelatihan dan sebagai mata uang. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang batu Tao spiritual. Tanpa sadar, dia menyatukan 2 dan 2 setelah mendengar perkenalan wanita tua itu. Keduanya serupa dalam arti bahwa yang satu menyediakan energi spiritual, sementara yang lain menyediakan konotasi Tao untuk kultivasi. Itu bukan buatan manusia atau alami. Suke bahkan lebih bingung. Siapa yang menciptakannya, kalau begitu? Mata wanita tua itu tertuju padanya dan berkata, bumi. Surgawi. Suke bingung. Ayolah, kau pasti bercanda. Bukankah kamu sudah salah satunya? Saya. Wanita tua itu tidak bisa menahan senyum. Jalan menuju keabadian panjang dan sulit dengan persaingan yang kuat. Saya hanyalah manusia surgawi. Berapa jumlah saya dibandingkan dengan celestial asli? Jangan lupa, aku masih seorang manusia. Anda sedang membaca di .com. Terima kasih. Kalau begitu, batu-batu ini hanya bisa dibuat oleh Earth Celestials? Alis Suke menyatu saat dia melihat jalan yang sulit dan membosankan di depan. Ya memang,
Batu Tao spiritual sangat berharga. Anda bahkan bisa menyebutnya tak ternilai harganya. Seorang kultivator di puncak tahap surgawi bumi hanya dapat membuat satu batu Tao spiritual ketika, di ambang kematian, dia menuangkan semua konotasi Tao-nya ke dalam sebuah batu. Wanita tua itu membelai sisa batu Tao spiritual garis tunggal dengan hati-hati saat dia merendahkan suaranya. Seperti bidak di tanganku ini, berasal dari Earth Celestial tingkat puncak. Itu masih membuatku kehilangan satu lengan dan satu kaki meskipun hanya memiliki satu garis. Hanya surga surgawi tertinggi yang dapat membuat batu 2 garis, dan setidaknya surga emas diperlukan untuk membuat batu dengan 3 garis. Setelah mendengar ini, Suke mengangguk dalam pencerahan. Dia memahami inti utama tentang batu Tao spiritual. Itu adalah produk yang dihasilkan oleh kematian makhluk surgawi tertinggi, seperti relik Sarira dari Abu Biksu Top dalam agama Buddha. Namun, batu-batu ini sangat berharga karena dapat menyimpan dan memurnikan konotasi Tao dari para pembudidaya. Ketika diberikan kepada orang lain, itu dapat meningkatkan konotasi Tao mereka dan membuat terobosan mudah untuk naik level. Anak muda, Anda mungkin ingin memikirkan ini. Batu Tao spiritual sangat berharga bagi para pembudidaya. Jika Anda dapat merebut batu Tao spiritual 3 garis darinya, saya dapat membaginya dengan Anda, dan saya akan mengajari Anda cara menggunakannya. Mata wanita tua itu berbinar dengan antisipasi saat dia menatap Suke dengan sungguh-sungguh. Suke tersenyum. Baiklah, saya suka bekerja dengan orang-orang yang terus terang. Apa yang harus saya persiapkan, dan kapan kita berangkat? Dia menjawab dengan cepat karena dia tertarik pada batu itu. Bahkan seseorang sekuat wanita tua itu tidak bisa mengolah batu itu. Ini mungkin kesempatannya untuk mendaratkan sesuatu yang besar, di depan para pembudidaya dari peringkat yang lebih tinggi. Untuk batu Tao spiritual 3 garis adalah produk dari kematian Dewa Langit Emas tertinggi, itu telah melampaui manusia surgawi dengan 3 tahap kultivasi. Orang hanya bisa membayangkan betapa masifnya konotasi Tao yang terkandung di dalam batu itu. Suke yakin bahwa jika dia bisa mendapatkan batu itu, setelah berkultivasi, kekuatannya akan berlipat ganda. Tidak hanya dia bisa naik level lebih cepat, tetapi kehebatan King of Top Acting Fish juga akan meningkat dan bahkan mungkin membunuh Human Celestial dalam hitungan detik. Kamu tidak perlu mempersiapkan apapun, asal jangan sampai cedera sebelum kita berangkat. Menurut perhitunganku, istana bulan yang dimurnikan akan mencapai dunia ini dalam 3 hari. Kamu bisa datang ke Dong Mansion untuk menemukanku kalau begitu. Wanita tua itu dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Dia merasa seolah-olah mereka akan berhasil dengan bantuan Suke, hanya dengan berada di tim yang sama, dan mereka akan dapat memperoleh batu Tao spiritual 3 garis. Suke tersenyum dan berkata, baiklah, sampai jumpa dalam 3 hari. Dia langsung menuju Taman Dong. Budfest bergegas mengikutinya ketika dia melihat ketegangan menghilang begitu saja. F*CK, Bung, kamu tidak mati sekarang? Saya melihat wanita tua itu tampak bahagia. Jangan bilang kamu akan pergi untuk wanita 3 kali lipat usiamu juga? Enyahlah, benar-benar cabul. Setelah kembali dari Air Nation, kamu telah berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Suke memelototi Budfest, dan dia bahkan tidak mau repot mengangkat jari untuk memukulnya. Mereka dengan cepat meninggalkan mansion dan menuju gerbang kota untuk bertemu dengan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Tentu saja, mereka akan bergabung dengannya untuk berburu harta karun. Dia berencana untuk memperoleh batu Tao spiritual 3 garis dan kemudian mendapatkan abu tulang hitam dan putih untuk mengolah mantra pemecah ruang dan kembali ke 4 benua besar sesudahnya. Ledakan. Saat Suke melangkah keluar dari gerbang kota, kekuatan besar turun dari langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju kepala Suke. Alis Suke terangkat. Listrik dilepaskan dari bawah kakinya saat dia lepas landas, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan yang tersisa. Ledakan. Sebuah ledakan besar menabrak tempat dia terakhir berdiri, membunuh bayangannya. Beraninya kau menyerang kami, keluarga Lu, dasar dungu. Kami akan mengambil nyawamu. Suke mengangkat kepalanya. Beberapa pria parubaya berbaju putih menyerbu ke arahnya. Karakter Cina, Lu, tersulam di lengan baju mereka. Mereka di sini untuk membalaskan dendam Lu Zhouhe. Ini dia lagi, kiasan lama yang sama. Setelah membunuh anak-anak itu, para orang tua datang untuk membalas dendam.
Sayang sekali, karena bagiku, kalian semua lebih rendah dari semut. Suke menyeringai dan matanya memancarkan tatapan dingin. Dia memerintahkan, Buttfast, beri aku omong kosongmu. Hanya dalam beberapa detik, Buttfast berlari ke arah musuh dari belakang, berteriak dengan penuh semangat, ini. Segar dan panas sekali, berhati-hatilah agar jari Anda tidak melepuh dengan kentang panas ini. Menginjak. Bersamaan dengan suara yang membosankan, Buttfast memecahkan permukaan tanah. Dia bergegas dengan semangat dengan sepotong kotoran mengepul di cakarnya. Bocah cilik, ini dia. Dia berteriak keras. Kemudian dia melambaikan cakarnya dan hendak membuang kotoran ke arah Suke. Omong kosong, tunggu, berhenti, jangan lemparkan padaku. Suke, matanya terbelalak, menghentikan Buttfast dengan meneriakinya. Apakah kamu sedang bercanda? Hanya orang bodoh yang mau mengambil kotoran panas itu. Kemana aku harus membuangnya, kalau begitu? Buttfast bertanya. Dengan serius, Anda harus melemparkannya ke mereka, kata Suke, dan dia menunjuk ke anggota keluarga Lu. Buttfast langsung kesal. Dia berteriak dengan marah, bocah cilik, apakah kamu gila? Saya buang air besar ini dengan susah payah. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk memberikan bahan makanan yang berharga ini kepada orang lain? Hentikan omong kosongmu. Jika Anda memang tidak ingin membuangnya, Anda bisa memakannya langsung. Itu sangat menjijikkan di kakimu, kata Suke dengan jijik. Buttfast segera mencibir, bocah cilik, apakah menurutmu aku bodoh? Saya tidak akan pernah memakannya, kecuali jika dicampur dengan tahu bau. Oke, kamu hebat. Anda dapat menyimpannya jika Anda tidak ingin membuangnya, kata Suke, malu, saat dia melihat pusat kekuatan keluarga Lu. Mereka orang-orang juga menatap Suke dengan waspada. Mereka tidak berani meremehkan Suke. Mereka mencoba menyergap Suke karena mereka tahu kekuatannya dengan jelas. Orang yang bisa membunuh Lu Zhouhe dalam satu gerakan tidak boleh diremehkan. Tidak peduli apakah serangannya terhadap Lu Zhouhe adalah serangan diam-diam atau tidak. Ayo serang dia bersama. Saat dia ditembaki, kita akan segera membunuhnya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Lagi pula, mereka tahu tangan tidak bisa menyaingi kaki. Mendengar itu, orang-orang lainnya mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Ledakan. Seketika, lengan mereka ditutupi oleh lapisan perak yang menyilaukan, di mana petir dan api mengalir keluar. Rupanya, mereka semua adalah pakar top di level perak. Bunuh dia! Mereka semua berteriak bersamaan. Kemudian mereka berlari ke arah Suke seperti bola meriam. Sialan! Buttfast, yang cukup dekat dengan Suke, terkejut. Kemudian dia melemparkan kotoran panas di cakarnya ke pembangkit tenaga listrik keluarga Lu itu. Betapa tercelanya dirimu. Keterampilan tidak signifikan. Pusat kekuatan keluarga Lu mendengus dengan jijik. Kemudian mereka bersandar ke satu sisi dengan percaya diri dan mencoba menghindari kotoran Buttfast. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara mengoyak udara terdengar menderu. Gelombang pemakan api. Bersamaan dengan teriakan perintah Suke, dia tiba-tiba menghancurkan Dark Heavy Booster Sword miliknya. Ledakan. Seketika, gelombang udara tak berbentuk menyembur keluar dengan energi yang luar biasa dan dahsyat. Kemudian gelombang udara melesat menuju pembangkit tenaga keluarga Lu dengan melewati kehampaan. Oh tidak, ayo, apa? Sepertinya dia ketinggalan. Serangannya tidak bisa mengenai kita sama sekali. Pusat kekuatan keluarga Lu dikejutkan oleh serangan kekerasan Suke. Ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa mereka bukanlah target dari gelombang udara itu. Tetapi, oh tidak. Sialan. Ya ampun, bagaimana kamu bisa menggunakan trik kotor ini? Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu dan mengubah ekspresi mereka saat mereka berteriak kaget. Pada saat yang sama, gelombang udara yang diciptakan oleh Dark Heavy Booster Sword milik Suke mengenai kotoran panas Buttfast. Bang! Bersamaan dengan ledakan tumpul, kotoran panas yang mengepul meledak menjadi partikel kotoran kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang menuju pusat kekuatan keluarga Lu secara langsung. Mereka berteriak kaget, namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindari serangan itu. Jubah putih bersih mereka langsung ternoda oleh partikel kotoran hitam kuning. Saat berikutnya, semuanya ditutupi oleh awan bau busuk.
Sialan, Suke berseru kaget. Buttface, kamu hebat. Serangan ini lebih merusak dari yang saya duga. Saya tidak menyangka kotoran Anda akan sangat kuat. Alih-alih diuapkan, itu hanya diledakkan oleh gelombang pemakan apiku. Kotoran saya jauh lebih kuat dari yang biasa. Kotoran biasa terlalu lunak, dan Anda dapat menghancurkannya dengan mudah jika Anda mencubitnya. Kotoran saya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Ini cukup fleksibel, yang jauh lebih kuat daripada kotoran biasa. Buttface berkata dengan bangga karena menurutnya ini adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Pusat kekuatan keluarga Lu hampir menjadi gila karena marah. Bau busuk membuat mereka pucat dan hampir muntah. Kotoran ini tidak hanya lebih kuat dari kotoran biasa, tetapi juga beberapa ratus kali lebih bau dari kotoran biasa. Kotorannya sangat bau. Berapa lama dia menyimpannya di tubuhnya? Mereka hampir gila. Mereka terbiasa menghadapi semua jenis musuh yang kuat di tahun-tahun ini. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat seseorang menyerang orang lain dengan kotoran yang meledak, yang sangat menjijikkan. Wang Dahui, keluarga Lu benar-benar tidak dapat didamaikan denganmu. Salah satu dari mereka berteriak sambil menatap Suke dengan marah. Rupanya, dia menjadi gila karena amarah. Anggota keluarga Lu yang lain juga sangat kesal. Momentum luar biasa keluar dari mereka saat mereka akan bergegas untuk melawan Suke. Berhenti. Tiba-tiba, suara renyah, yang seperti suara bel perak, terdengar. Penatuakin, pusat kekuatan keluarga Lu sedikit gemetar saat mereka melihat seseorang yang berdiri di belakang Suke dengan kagum. Suke berbalik, dan matanya langsung menyala. Dia melihat seorang wanita berambut panjang yang cukup ramping dan seksi. Kulitnya lembut dan putih dan temperamennya luar biasa. Dia berjalan, menggoyangkan pinggulnya dengan genit, yang membuatnya cukup menarik. Senyum menyeramkan, yang centil dan menarik, terlihat di wajahnya yang lembut, mata yang indah, dan bibirnya. Terkesiap. Suke tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Ya ampun. Saya tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik di First Realm City. Baru saja saya bertemu dengan beberapa gadis cantik di keluarga Dong. Ini dia satu lagi. Lebih penting lagi, dia mendapat perasaan akrab dari wanita ini. Kokwetrinya sangat mirip dengan Liu Jingning. Dan dia hampir semenarik Liu Jingning. Kamu adalah Tuan Wang, kan? Seperti yang diharapkan, kamu adalah pria berpenampilan mencolok dan penuh temperamen. Wanita itu bertanya dengan senyum genit saat dia berjalan, mengabaikan pusat kekuatan keluarga Lu. Dia memandang Suke dari atas ke bawah. Matanya seperti lidah kecil yang bergerak di tubuh Suke, yang membuatnya merasa seperti ikan yang keluar dari air. Untungnya, Suke penuh konsentrasi. Konotasi Tao-nya bergetar di tubuhnya. Akhirnya, bersamaan dengan gemetar, dia menguasai ketertarikannya. Setelah mendapatkan kembali kewarasannya, dia melihat kalung di leher wanita itu. Rupanya, daya tarik wanita itu bukan hanya karena keterampilan yang dipelajarinya, tetapi juga dari kalung ini. Kemudian Suke berkata ketika dia melihat wanita itu dengan senyum tipis, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan gadis cantik seperti itu di First Realm City. Mendengar itu, wanita itu terkikik sambil menutupi mulutnya dengan tangannya, saya pikir Tuan Wang kurang memiliki rasa romantis. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki lidah yang fasih, yang benar-benar mengejutkan saya. Namun, saya hanyalah seorang gadis biasa, yang jauh dari kata cantik. Sayang, tolong beri diri Anda kredit yang layak Anda dapatkan. Terus terang, ketika saya melihat Anda pada pandangan pertama, saya hampir tidak bisa tidak melakukan kejahatan. Kata Suke sambil tersenyum. Untaian penghinaan dan sarkasme muncul di mata wanita itu setelah mendengar itu. Sepertinya dia telah melihat terlalu banyak pria dengan reaksi ini, yang membuatnya sakit. Namun, dia tetap tersenyum cerah dan berkata dengan genit, "Oh, apakah Tuan Wang ingin melakukan kejahatan? Silakan lakukan, dan ini adalah kehormatan besar bagi saya." Betulkah? Suke tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Lalu dia berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Oke, saya akan melakukan kejahatan sekarang." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melepas kalung itu dari leher wanita itu. Kemudian dia berbalik dan segera lari. Seketika, udara di area ini seakan membeku. Wanita itu tercengang. Buttface terkejut.
pusat kekuatan keluarga Lu juga tercengang. Bagaimana dia bisa melakukan itu?